Hai, ini aku. Gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian sehat dan baik-baik aja ya. Di episode 85 ini akan membahas mengenai topik CV. CV atau Curriculum Vitae merupakan dokumen yang berisikan tentang daftar riwayat hidup. CV digunakan untuk melamar pekerjaan maupun kebutuhan akademik. Seperti contoh, seorang mahasiswa ingin mendaftar beasiswa atau ingin mengikuti program MBKM misalnya magang. Nah, CV yang mau aku ceritain di sini adalah CV untuk melamar pekerjaan. Yorobun, ternyata membuat CV tidaklah sesulit itu. Tapi juga nggak mudah apabila kitanya terlalu bingung dan nggak yakin pada kemampuan diri sendiri. Dan aku mengalami itu. Padahal kan bisa gas aja dulu ya. Coba aja dulu, lakuin aja dulu. Lagi pula, seringkali kenyataan tidaklah seburuk yang ditakutkan kan? Udah banyak kejadian yang awalnya aku takutin, tapi ternyata realitanya nggak semenakutkan itu. Tapi emang, jujur ya Rubun, aku nggak suka punya pemikiran yang rumit. Aku capek sama pemikiranku sendiri. Aku nggak debat sama siapa-siapa, tapi tiap hari aku debat sama isi kepalaku sendiri. Melelahkan rasanya. Oke. Aku mulai cerita aja ya. Ini tentang perjalanan awal CV-ku. Dan gak menutup kemungkinan kelak akan ada episode-episode lain yang ngebahas lebih lanjut, lebih detail soal CV-ku dan perjalanannya. Karena buat yang sekarang gak terlalu banyak yang bisa aku ceritain. Irobun, waktu itu posisinya aku belum bikin CV sama sekali. Aku masih terlalu bingung harus gimana bikinnya. Terus tiba-tiba di suatu malam ada kondisi di mana aku tuh harus kirim CV waktu itu juga. Aku bingung harus bilang gimana karena gak memungkinkan buat aku bilang kalau aku belum bikin CV. Tapi pas banget malam itu aku lagi ada di situasi genting yang membuat aku fokus ke situ dan berdampak bisa nunda ngirim CV. Toh kayaknya gak sopan juga kan kalau ngirim CV malam-malam. Nah, keesokan harinya aku mulai ngejar bikin CV. Setidaknya ada 2 hal yang aku lakuin dulu sebelum mulai benar-benar bikin CV. Pertama, aku nonton video-video orang yang ngebahas soal cara bikin CV yang benar. Terus kedua, aku lihat CV teman-temanku buat aku jadiin referensi. Singkat cerita, aku mulai bikin CV. Aku bikin di Microsoft Word pakai laptop. Enggak deh. Jadi, aku tuh suka bikin bahan dulu. Kayak apa-apa aja yang mau ketik di WA itu. Jadi ntar tinggal kopas ke Word di WPS handphone, terus pindah ke laptop buat dibenerin lagi, diedit lagi, biar lebih oke. Nah, habis ngetik apa-apa aja yang mau aku masukin di CV-ku, aku kopas lah itu, terus masuk ke WPS Office, terus pindah ke laptop dan buka di Microsoft Word. Oh ya, biasanya tipe CV yang dipakai orang-orang tuh kalau nggak ATS ya kreatif kan. Nah, aku waktu itu pakai yang ATS. Kenapa gitu? Karena waktu itu aku ngejar waktu. Aku pikirnya akan lebih simpel dan cepat kalau pakai ATS karena nggak perlu mikirin desainnya mau kayak gimana kan. Jadi ya udah bismillah ATS aja buat CV pertama ini. Tadinya tuh aku pikir kalau aku bakal butuh waktu yang cukup lama buat bikin CV. Tapi ternyata nggak ya Rubun. Nggak selama yang aku pikirin. Ternyata emang ada kalanya sesuatu itu sulit bukan karena beneran sulit, tapi karena pikiran kita sendiri yang bikin itu sulit. Setelah aku cek berkali-kali dan ngerasa CV-ku udah cukup oke buat maju, walaupun gak yakin akan berhasil, tapi gak apa-apa. Aku orangnya butuh gagal dulu buat bisa berhasil. Dan kalau aku gagal kan setidaknya akan ada hal-hal baru yang bisa aku dapat dan pelajari biar kedepannya bisa lebih baik lagi. Ya, gitu deh ya Rubun, sekilas tentang CV pertamaku. Oh ya, biar gak terlalu dikit nih episode, aku coba spill isi dari CV-ku ya, kayak garis besarnya aja gitu. Bentar, aku cari dulu file CV-ku. Nah, ini dia CV pertamaku.
Di bagian paling atas ada nama lengkapku. Terus di bawahnya ada informasi tentang alamat rumah, nomor telepon, dan email. Oh ya, alamat rumahnya nggak yang lengkap banget ya. Cukup nama kabupaten atau kota sama provinsi aja. Terus ada bagian ringkasan di mana isinya tentang past, now, and future. Di sini aku isi dengan backgroundku sebagai lulusan apa, kemampuan apa yang aku punya, terus ada juga jenjang karir yang aku minati itu apa. Setelah ringkasan, ada pendidikan. Ini cukup aku isi dengan riwayat pendidikan SMA dan S1. Setelah itu, ada pengalaman organisasi yang aku ikuti selama masa kuliah. Aku tulis pernah ikut organisasi apa dan berperan sebagai apa di organisasi itu. Terus tugasku dan apa yang aku hasilin lewat tugas itu juga aku cantumin. Aku bikin per poin gitu. Tapi nggak yang terlalu banyak penjelasan, soalnya nanti malah bikin CV-nya terlalu full buat dibaca. Setelah pengalaman organisasi, karena aku belum punya pengalaman bekerja, jadinya aku langsung tulis bagian sertifikat dan terakhir ada bagian keahlian. Aku bagi bagian keahlian jadi 2, yaitu hard skill dan soft skill. CV pertamaku ini cuma aku jadiin 1 lembar aja, karena belum banyak yang bisa aku masukin. Soalnya masih bingung, takut salah, ragu. Ya, intinya aku masih bingung. Ya, mungkin buat episode kali ini, itu aja sekilas tentang CV yang bisa aku ceritain. Oh ya, Yorobun, kalau mau bikin CV atau apapun itu, lakuin aja. Ya, selama itu baik, selama itu positif, jangan terlalu banyak mikir. Kalaupun kedepannya nanti kita salah dan gagal, itu masih lebih baik daripada kita nggak berani mulai dan nyoba lakuin sesuatu. Lagi pula dari kesalahan maupun kegagalan yang kita dapat, kita bisa belajar sesuatu yang baru yang nantinya akan membuat apa yang kita lakuin bisa menjadi lebih baik lagi. Pokoknya tetap semangat buat Yorobun, jangan pernah menyerah. Ya udah segitu dulu ya, jangan lupa makan malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your dinner ya Robun.